Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik Muharrikun Najah yang semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing kepada petunjuknya. Mari kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Kita hari ini insyaallah akan membahas sebuah hadis, yaitu hadis Khawlah Al-Ansariyah. Qala al-muallif rahimahullah Ahmad ibn Ali ibn Hajar في كتابه بلوغ المرام وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري. قال المؤلف وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beberapa orang mengelola atau mengatur harta yang dititipkan Allah kepadanya tanpa hak. Sesungguhnya beberapa orang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, tanpa cara yang benar, dengan cara yang salah. Maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Bagi mereka orang-orang yang mengatur atau mengelola harta manusia tanpa hak, dengan cara yang serampangan, dengan cara yang ngawur, maka baginya naru jahannam, neraka jahannam di hari kiamat. Akhrajahu al-Bukhari. Baik, apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah al-malu ja'alahu Allahu ta'ala qawaman wa mata'an. Harta Allah jadikan sebagai kenikmatan bagi manusia, dan Allah jadikan pula harta itu sebagai tegaknya sebuah kehidupan fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia kita ini. Maka kita dalam mengelola harta, mengatur sebuah harta yang kita miliki atau yang menjadi tanggung jawab kita harus atur, kelola dengan amanah. Maka dari itu Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah engkau berikan harta-harta kalian kepada orang-orang safih
jamaknya adalah sufaha, yaitu orang-orang yang tolol dalam mengelola harta, orang-orang yang serakah, serampangan dalam mengelola harta. Mereka disifati dengan sufaha. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang harta tersebut Allah jadikan bagi kalian sebagai penegak hidup. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang disifati sebagai ibadur rahman adalah salah satunya bila mana mereka menginfakkan hartanya, mereka tidak menghambur-hamburkannya, tidak berlebihan, dan tidak pula yaqturu, bakhil, wa kana baina dzalika qawama. Mereka melakukannya tengah-tengah di antara keduanya, tengah-tengah di antara boros berlebihan dalam menginfakkan hartanya, juga berada di antara kikir atau bakhil. Falmalu dzu faidatin kabiratin fid dini wad dunya. Karena harta itu memiliki posisi yang penting sekali dalam kehidupan dunia ini, baik untuk kehidupan dunia sendiri maupun untuk agama. Seseorang dapat menegakkan agama dengan benar dengan harta. Ya. Sebagaimana seseorang juga dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan, kepada lembah dosa dengan harta pula. Baik. Faedah yang kedua, wa infaquhu fi ghairi sabilil khair wat turuq an-nafi'ah al-mufidah safahun wa israf. Menginfakkan harta pada jalan selain jalan kebaikan atau jalan yang bermanfaat untuk manusia. Menginfakkan harta kepada jalan yang enggak baik, kepada jalan kemaksiatan, jalan dosa adalah sebuah ketololan, safah, kebodohan, wa israfun, dan berlebih-lebihan, wa tabdzir, dan mubadzir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir harta-harta, ya, yang membuang-buang harta, mereka adalah kawan-kawan syaitan. Baik. Al-malu biyadil muslimina wa biyadi wulatihim min malillahi ta'ala. Harta yang ada pada manusia dan harta yang ada pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka harta tersebut pada dasarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Istakhlafahum alaihi, yang Allah titipkan kepada mereka, silih berganti. Ya, kadang harta itu dimiliki oleh orang ini, kemudian nanti berganti ke orang itu. Sebagaimana dalam warisan, seorang memiliki harta yang banyak, kemudian dia meninggal, akhirnya harta tersebut pindah ke ahli warisnya. Maka yastakhlif liyunfiquhu fi turuqihi al-masyru'ah an-nafi'ah. Harta itu seharusnya diinfakkan ke jalan yang bermanfaat dan yang disyariatkan. Al-mufidah fi umurid dunya wal akhirah, yang bermanfaat untuk urusan manusia di dunia dan juga bermanfaat untuk urusan manusia akhirat, di akhirat. Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Infakkanlah harta kalian yang telah Allah jadikan kalian sebagai pengemban amanah bagi harta-harta tersebut, penguasa bagi harta-harta tersebut. Ya, karena harta itu hanya berputar. Saat ini mungkin kalian memiliki harta, besok sudah berpindah ke orang lain. Istikhlaf, berganti dari orang ke orang. Ay ja'alakum khulafa'u fit tasarrufi fihi, menjadikan kalian sebagai penguasa dalam membelanjakan hartanya. Fal malu malullah wal ibadu khulafa'ullah fi amwalihi. Harta adalah hartanya Allah, sedangkan hamba manusia adalah
pengemban amanah, kemana dia akan tunaikan? Apakah ke hal yang diharamkan oleh Allah? Apakah dia akan hamburkan kepada jalan keselamatan, atau akan dia hamburkan ke dalam jalan kebinasaan? Fa'alaihim ayyasrifuha fima yurdihi. Hendaklah seorang muslim betul-betul menginfakkan hartanya kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik, wa amma at-takhawwudu fihi wa at-tasarrufu fil batil fi ghairi at-turuq al-masyru'ah. Adapun menginfakkan harta, mengelola harta, mengatur harta, menghamburkan harta pada jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah hal yang haram. Bahkan memakan harta dengan cara yang batil. Ini harta yang terkait di tangan kita maupun harta yang ada pada negara. Jadi semua dari kita wajib menginfakkan hartanya, menggunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, tidak menggunakan hartanya untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Itu hadis pertama. Kemudian kita akan melanjutkan hadis kedua yang pernah kita sampaikan, tapi waktu itu penjelasan ketika membahas tentang kedzaliman, ya. Dan saya pikir antum semua sudah banyak yang hafal tentang hadis ini, yaitu qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Artinya hadis ini apa? Hadis al-Qudsi. Qala ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku telah jadikan kezaliman itu, ya, di antara sesama kalian juga haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Pada bab ittaqudz dzulma, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah sudah kita bahas hadis ini, dan ini juga saya yakin dari kalian sudah banyak yang menghafal. Baik. Kemarin kita sebutkan beberapa macam kedzaliman, ya. Di antaranya kedzaliman seseorang terhadap dirinya, terhadap orang lain. Bahkan kedzaliman seseorang terhadap hewan juga dilarang. Kita contohkan kemarin seekor kucing, ya, dalam sebuah hadis seseorang wanita diadab karena menahan, mengikat, tidak memberi makan, menyiksa sampai mati. Kemudian wanita tersebut disebutkan dalam hadis udzibat, disiksa. Kemudian juga pernah kita sampaikan ada seorang pemuda, segerombolan pemuda memasang ayam betina, kemudian dijadikan bidikan sebagai bidikan tombaknya atau bidikan anak panahnya. Kemudian Ibnu Umar, tatkala mereka melihat Ibnu Umar, mereka pergi karena takut. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW melaknat perbuatan ini. Bahkan juga termasuk kezaliman, seseorang menggunakan harta orang lain tanpa hak, mengambil, menggunakan tanpa hak, tanpa jalan yang dibenarkan, meskipun itu cuma sebatang siwak. Dalam hadisnya, walau udan min araq, seseorang ghasab, mengambil harta orang lain digunakan tanpa izin. Ya, kaidah seorang muslim dalam menggunakan harta orang lain itu dua, meminjam atau menyewa. Kalau kita mau menggunakan harta orang lain, kalau enggak meminjam, menyewa. Yang ketiganya ghasab atau mencuri.
Yang dibolehkan adalah meminjam atau menyewa. Sedangkan ghasab tidak dibolehkan. Meskipun itu cuman 1 jengkal siwak. Ya. Itu juga termasuk hal yang terlarang. Termasuk juga kezaliman. Kemudian juga kita pernah sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya, akan saya terus ulang ini ya, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kemudian kehormatan kalian atas kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Baik, karena hadis terkait hal ini sudah pernah kita bahas secara lebih mendetail, maka kita akan langsung ke hadis berikutnya, yaitu hadis Abu Hurairah. Yaqulu al-muallifu rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Akhrajahu Muslimun. Kita ulangi sekali lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Akhrajahu Muslim. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan syariat-syariat, sunnah-sunnah, akhlak-akhlak kepada para sahabatnya adalah dengan membuat pertanyaan. Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Mereka mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci. Menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci dan tidak ada di hadapanmu. Artinya dia ghaib. Ya. Qila, kemudian dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana jika yang aku katakan itu memang benar-benar ada pada saudaraku? Suatu yang hal dibenci tersebut, hal yang dibenci tersebut ada pada saudaraku. Bagaimana Rasul? Rasul kemudian menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtah. Jika yang kamu katakan itu benar-benar ada pada diri kawanmu, saudaramu, engkau telah melakukan ghibah. Dan bila mana yang kamu katakan tersebut tidak ada pada diri temanmu, saudaramu, maka engkau telah berbuat buhtan. Apa itu buhtan? Berdusta. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, tentu kita sudah sering mendengar apa itu ghibah, apa itu ghibah. Ya, menyebutkan kejelekan seseorang tidak di hadapannya, tapi di hadapan orang lain. Ya. Dan kejelekan tersebut ada pada orang tersebut, memang ada. Namun jika kamu menyebutkan kejelekan orang di depan orang lain, sedangkan kejelekan tersebut tidak ada, maka disebut sebagai apa? Buhtan, kedustaan. Baik. Ma yu'khadhu minal hadithi, apa yang dapat kita ambil dari hadis? Bayyanahan nabiyyu al-ghibatu bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annaha dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Itu menyebutkan kejelekan seorang muslim, yang kejelekan tersebut pasti akan, kalau disebutkan, dia enggak suka. Sawa'un kana fi khalqihi au fi khuluqihi, baik itu dalam
jasadnya, dalam tubuhnya dia memiliki cacat, kemudian kamu sebutkan cacat tersebut di hadapan orang lain, dan dia tidak suka kalau cacatnya tersebut disebutkan. Atau khuluqnya, akhlaknya, misalkan seseorang memiliki perangai yang jelek, suka marah misalkan, kemudian kamu menyebutkan orang itu loh suka marah, teman fulan suka marah, kamu menyebutkannya di depan teman kamu yang lain, bukan di depan orang yang suka marah tadi. Itu penyebutan ghibah, ya, menyebutkan kejelekan dari segi khuluq, akhlak, perangai. Fa ayyu kalimatin taquluha mimma yakrahu an tuqala fihi fa hadhihi ghibah. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulut kalian dan kalimat tersebut dibenci, jika dikatakan dan kamu menyindir seseorang, kejelekan seseorang, maka inilah yang dinamakan ghibah. Sawa'un akanat kabiratan aw saghiratan, baik itu kecil maupun besar, meskipun cacatnya kecil maupun besar, tergolong sebuah ghibah. Lakin yatafawatul itsmu biqadri ma qila fi syakhsi. Dosanya juga bertingkat-tingkat, ya, berdasarkan tingkat ghibahnya. Baik. Amma idza lam takunis sifah, namun jika sifat tersebut tidak terkumpul, tidak ada pada diri seseorang, maka inilah yang disebut dengan al-buhtan. Dan buhtan ini lebih buruk dari ghibah karena terkumpul dua hal. Pertama, terkumpul ghibah itu sendiri, yang kedua al-buhtan, kedustaan. Lebih buruk karena kamu berarti telah berdusta kepadanya. Oh, dia nggak begitu, kamu kemudian bilang begini, kan itu sebuah kedustaan. Berkata Imam An-Nawawi, al-ghibatu dzikrul mar'i ma yakrahu. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan ghibah adalah menyebutkan aib seseorang yang aib tersebut kalau disebutkan akan dibenci oleh orang yang memiliki aib, baik itu pada badan seseorang atau agamanya seseorang. Misalkan kita menyebutkan orang itu fasik, ya, au dunyahu, atau dalam perkara dunia, au nafsihi, atau dalam jiwanya, au khuluqihi, atau akhlaknya, atau hartanya, atau anaknya, atau istrinya, atau mungkin pembantunya, atau mungkin cara berjalannya, cara bergeraknya, ya, kamu tiru-tiru dalam hal menghibah. Kamu berniat meniru-niru cara ngomong orang lain dengan maksud menghibah, berniat mengikuti cara jalan orang lain dengan maksud menghibah, itu juga haram. Au abusihi, atau wajah yang masam, ya, bermuka masam, kamu tiru cara model wajahnya dalam rangka kamu menyindir seseorang, itu juga termasuk ghibah. Au ghairi dzalika mimma yata'allaqu bihi dzikru su'in, atau selainnya yang berkaitan tentang penyebutan kejelekan saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ghibah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Di sini wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabun rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, tolong yang bicara sendiri perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian berprasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan saling tajassus. Apa? Tajassus? Saling memata-matai, ingin mencari kesalahan orang lain, ingin mencari aib orang lain, ingin mencari kelengahan orang lain. Ya, maka jangan jadi jasus buat saudara kalian. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka salah seorang dari kalian itu memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Ghibah itu diibaratkan kamu memakan dagingnya, ya, temanmu ya, memakan daging orang yang kamu ghibah. Karena dia tidak ada di hadapanmu, kamu memakan dagingnya seolah-olah teman kamu tuh sudah mati dan sudah menjadi bangkai, sehingga karena kamu menggibah, kamu seolah-olah memakan daging tadi. Sudah mati, sudah menjadi bangkai, kamu makan itu daging. Itu ibarat kita menggibah, membicarakan kejelekan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Pasti kalian benci, nggak suka makan daging manusia aja, nggak mungkin nggak suka, apalagi daging manusia yang sudah dalam keadaan mati, tambah lagi sudah menjadi bangkai. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah itu maha menerima taubat dan maha pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyamakan penggibah, pelaku ghibah, orang yang suka menceritakan, membicarakan kejelekan orang lain, dengan memakan daging saudara sendiri. Ya. Memakan bangkai hewan saja itu menjijikkan. Lalu bagaimana memakan bangkai atau orang daging saudaramu yang telah mati? Maka diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, suatu ketika marra Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ala bibaghlin mayyitin. Suatu ketika Amr bin As, sahabat Amr bin As, melewati seekor bighal. Tahu bighal? Apa? Persilangan antara keledai dengan kuda. Bighal. Beliau mendapati bighal mati terkapar. Kemudian beliau mengatakan, wallahi la ayyakula ahadukum min lahmi hadza. Demi Allah, salah seorang dari kalian makan dari bangkai bighal tadi, hatta yamla'a batnahu, sehingga perutnya kenyang, penuh, itu lebih baik daripada khairul lahu min ayyakula lahma akhihi al-muslim. Lebih baik daripada memakan daging saudaranya seorang muslim. Ya, berhati-hati dengan ghibah. Ada manusia-manusia yang dia taatnya luar biasa. Puasanya nggak pernah ketinggalan, selalu melaksanakan puasa sunnah. Sholat rawatib juga perkataannya lembut, mempesona. Qiyamul lail juga, zikirnya juga nggak kalah. Qiraatul Qur'annya masya Allah, tapi dia terjerumus ke dalam ghibah. Wala'iyadzubillah. Ya, ini sebuah penyakit, dan
tanpa terasa kita sering melakukannya, harus diakui. Wa nastaghfirullah ala dzalik. Kita beristighfar, bertobat kepada Allah atas hal itu. Baik. Contoh, menyebutkan kekurangan yang ada pada badan seseorang. Tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ghibah itu bisa dalam bentuk menyebutkan kekurangan postur tubuh, atau akhlak, atau agama, atau bahkan anaknya, atau keadaan hidupnya, atau bahkan istrinya. Di antara contohnya adalah menyebutkan kekurangan yang ada pada badan, dan ini termasuk ghibah. Misalnya perkataan seseorang, dia tuli, dia buta, dia sumbing, perutnya besar, kakinya kaki meja. Maksudnya kaki yang tanpa bulu, mulus. Dia juling, dia hitam, atau dia orang yang tidak, atau dia 99%. Paham maksudnya? Tidak genap 100%. Artinya dia sedikit, waliyadzubillah, dia kurus, dia gendut, ya. Dia agak sedikit miring kalau berjalan, dia pincang. Itu suatu hal yang langsung melekat pada badan seseorang. Kalau yang disebutkan tersebut memang nyata demikian, apa faedahnya kamu menyebutkannya? Nggak ada faedahnya, kecuali cuman ingin menghinakan dia di hadapan teman-teman kamu. Maka hati-hati dengan lisan. Seseorang itu terjerumus karena lisannya. Bahkan dalam sebuah pepatah dikatakan, yamutul mar'u min atharati lisanihi wa laysa yamutul mar'u min atharati rijlihi. Seseorang itu tergelincir, celaka, mati disebabkan karena tergelincirnya lisan, bukan karena tergelincirnya kaki, terpelesetnya kaki. Yamutul mar'u min atharati lisanihi walaysa yamutul mar'u min athrati rijlihi. Ya, banyak dari kita yang dengan satu kata saja dia hancur lebur, ya. Baik. Di antara bentuk contoh yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti diriwayatkan dari Abi Hudzaifah dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ada seorang wanita yang pendek. Kemudian Aisyah mengatakan innaha qasirah. Aisyah mengatakan demikian, dia pendek. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan irtabtiha, engkau telah menggibahnya. Hanya menyebutkan dia pendek, engkau telah menggibahnya. Kemudian dalam riwayat lain dari Aisyah juga, ketika menyebutkan wanita tersebut pendek, apa kata Nabi? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Engkau telah mengatakan sebuah perkataan yang jika perkataan tadi dicampur dengan air bah lautan maka akan mengotorinya. Satu ghibah, cuma mengatakan hiya qasirah, innaha qasirah, dia adalah orang yang pendek. Nabi mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Maka berhati-hati dengan lisan kita.
Suatu ketika ya, Ibnu Sirin seorang ulama mengatakan, dia melihat seseorang yang hitam, kemudian mengatakan, dzakar rajulul aswad, dia adalah seorang laki-laki hitam. Itu ulama mengatakan itu. Kemudian beliau mengingat dirinya telah berbuat salah, kemudian dia mengatakan, astaghfirullah, inni arani qad ightabtuhu, aku melihat diriku telah menghibah dirinya. Baik, ghibah dalam nasab, saya akan lanjutkan sedikit ya, mungkin 5 menit lagi. Dalam hal nasab, kita juga bisa kadang terdorong untuk menghina seseorang karena nasabnya. Misalkan menyebutkan, oh dia dari keturunan orang miskin, dia keturunan maling, A'udzubillah, dia keturunan, mohon maaf, mungkin pelaku serong, bapaknya orang fasik, dia yang menunjukkan kepada keturunan. Kemudian juga menghibah pada akhlak, dia akhlaknya jelek, dia pelit, dia sombong, dia tukang cari muka, dia penakut, dia itu orang lemah, hatinya lemah. Kemudian menghibah dalam hal agamanya ya, misalkan dalam hal keduniaan, misalkan dia Abdul Butun. Apa Abdul Butun? Suka makan, tukang makan, tidak punya adab, tukang tidur, dia jorok misalkan. Ini juga hal-hal yang termasuk ghibah. Nah, insyaallah pada pertemuan lanjutan kita akan bahas, jika masih ada ya, karena sebentar lagi ujian, akan kita bahas tentang bagaimana agar kita tidak ghibah, kemudian bertobat dari ghibah, kemudian hal-hal apa saja yang tidak termasuk ghibah ketika kita membicarakan orang lain. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.